Kalau dari sisi PKS mungkin saya melihat pertemuan Anies dan Aher ini lebih pada pesan yang ingin dikirim oleh PKS bahwa PKS juga penting yang selama ini hanya disebutkan AHY yang preferensi utama jadi cawapresnya Demokrat untuk Anies Baswedan, PKS yang menunjukkan posisi PKS juga penting. Ya ini harus benar-benar hati-hati ya karena kita punya pengalaman dengan pemilihan presiden sebelum-sebelumnya begitu. Jadi tunggu saja ya bagaimana kemudian PKS nanti bisa bersama-sama. Hujan es di kota Swiss, Bukit Batu di Tanzania. Kapan PKS deklarasi Anies, tunggu saja tanggal mainnya. Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat saling berebut dalam mengisi lowongan calon wakil presiden untuk mendampingi Anies. Kedua parpol itu layaknya berebut pepesan kosong, halusinasi, mimpi di siang hari bahwa kemenangan seakan-akan mereka. Dan juga Partai Demokrat selalu menarik untuk dibahas. Pasalnya semakin hari koalisi ketiga partai itu semakin nggak jelas. Jangan sok serius ya. Nah, terlihat beberapa kali bertemu, tetapi hingga saat ini tidak terrealisasi secara konkret. Tidak ada pernyataan bahwa mereka resmi berkoalisi. Hal ini disebabkan ngototnya Demokrat mengajukan nama Agus Harimurti Yudhoyono. Diawali oleh Surya Paloh yang mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024. Sebuah langkah yang dinilai malah berkesan keburu-buru dan bikin banyak kader Nasdem malah mundur. Kemudian Anies dibajak oleh Partai Demokrat dengan memaksa ia duet bareng AHY. Spanduk bergambar Anies, Aher, dan Ganjar Yeni diturunkan langgar Perda Kota Solo. Sejumlah spanduk bergambar sejumlah tokoh yang digadang sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Kota Solo, Jawa Tengah diturunkan petugas Satpol PP Kementerian Kota. Di antaranya spanduk bergambar Anies Baswedan dengan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher yang terdapat tulisan Bersatu Bersama untuk Indonesia Anies Aher 2024. Kemudian, dukungan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru, Yeni Wahid berduet dengan Capres dan Cawapres juga diturunkan. Pencopotan ini berdasarkan peraturan daerah Solo, diantaranya Perda nomor 10 tahun 2015 tentang perlindungan lingkungan yang mengatur soal spanduk dan sejenisnya di pohon. Kemudian, Perda nomor 1 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perhubungan yang mengatur soal larangan memasang spanduk di traffic light. Arif mengatakan pencopotan spanduk-spanduk ini bukan karena konten dalam spanduk soal dukungan pada pemilihan umum 2024 mendatang. Wagub NTB mundur dari Ketua DPW Nasdem. Willy Aditya sebut tak pengaruhi pencalonan Anies Baswedan. Mundurnya Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalilah dari posisi Ketua DPW Partai Nasdem tidak akan berpengaruh pada suara partai dalam pencalonan Anies Baswedan sebagai Capres. Penjelasan itu disampaikan oleh Ketua DPW Partai Nasdem Nusa Tenggara Barat yang baru, Willy Aditya pada Jumat 25 November 2022. Menurutnya, keputusan DPP Partai Nasdem mencalonkan Baswedan sebagai Presiden 2024 mendatang justru telah meningkatkan popularitas partai dan nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu di NTB. Willy juga menilai bahwa saat ini magnet Partai Nasdem adalah Anies Baswedan, sehingga bagaimanapun seluruh pengurus dan kader harus mendukung Baswedan sebagai calon presiden. Ia menambahkan perilaku pemilih NTB itu sama dengan Aceh, yakni memilih capres terlebih dahulu baru pilih caleg dan partai. Ia menambahkan seluruh pengurus dan kader Partai Nasdem di NTB akan tetap solid meski ada pergantian ketua DPW. Sebab kata dia, bagaimanapun juga perubahan yang terjadi di tubuh Partai Nasdem NTB merupakan dinamika internal yang biasa terjadi, sehingga disikapinya pun juga secara internal. Willy juga mengaku tidak khawatir dengan adanya desas-desus mundurnya Wagub NTB dari Partai Nasdem akan membawa gerbongnya untuk beralih ke partai lain. Sementara itu, Ketua Tim Pemenang Teritorial Partai Nasdem wilayah Bali, NTB dan NTT, Julius Sutrisno Lais mengaku optimistis
suara Partai Nasdem dan Anies di NTB akan menang di NTB. Bahkan pihaknya yakin suara Baswedan di NTB mampu mendulang suara hingga 90%, sehingga suara Partai Nasdem juga ikut merangkap. Spanduk bertulis Nasdem akan gusur Parlok muncul jelang kedatangan Anies Baswedan ke Aceh. Jelang kedatangan calon presiden usungan Partai Nasdem Anies Baswedan ke Aceh pada 3 Desember 2022, muncul spanduk yang menyerang Partai Nasdem Aceh. Spanduk yang dipasang di kawasan Lamsayun, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh besar itu bertuliskan, Nasdem untuk restorasi Indonesia akan menggusur partai lokal di Aceh. Kemunculan spanduk yang memuat gambar Anies Baswedan bersama Ketua DPW Partai Nasdem Aceh Teuku Taufikul Hadi tersebut baru diketahui pada Jumat 25 November 2022. Namun saat ini spanduk itu sudah diturunkan oleh pengurus partai tersebut. Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Aceh, Ramadana Lubis, dalam keterangan tertulis yang disampaikan ke serambinews.com Sabtu 26 November 2022 mengatakan bahwa spanduk yang mengatasnamakan Partai Nasdem merupakan bentuk politik adu domba dan fitnah terhadap partai tersebut. Nasdem sangat menyesalkan dan mengutuk keras upaya serta perilaku-perilaku yang berusaha mengadu domba antara Partai Nasdem dengan partai-partai lain serta mencoba membuat suasana tidak nyaman dan tidak kondusif di Aceh. Ketua DPD Partai Nasdem Aceh Besar Furqon Firmandes juga menambahkan, saat ini pihaknya telah mewanti-wanti kepada seluruh kader Nasdem agar selalu awas dengan tindakan sejumlah yang tidak bermaksud baik. Calon Presiden RI usungan Partai Nasdem Anies Baswedan dijadwalkan akan berkunjung ke Aceh pada 3 Desember 2022. Anies akan menyapa masyarakat Aceh lewat panggung silaturahmi Anies yang dipusatkan di Taman Sultanah Safiatuddin, Kompleks Anjungan Pekan Kebudayaan Aceh, Lamprit, Banda Aceh. Ketua DPW Partai Nasdem Aceh Teuku Taufikul Hadi mengatakan panggung silaturahmi akan diawali dengan jalan sehat bersama Anies. Pada acara itu Nasdem menyediakan berbagai hadiah menarik seperti 2 paket umroh dan 2 sepeda motor dan puluhan hadiah hiburan lainnya. Taufikul Hadi mengatakan rombongan Anies akan mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar pada Jumat 2 Desember 2022. Rombongan Anies akan dipimpin Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Dari bandara, rombongan menuju Masjid Baitur Rahman untuk melaksanakan sholat Jumat.